Setiap kisah pasti diakhiri dengan bahagia ataupun sedih. Dalam episode kali ini, Teror Sang Penunggu akan berkisah tentang sejarah Desa Eretan. Namun sebelum lanjut pada kisahnya, silakan subscribe dulu channel ini, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah legenda, misteri, dan sejarah selanjutnya. Desa Eretan adalah salah satu desa yang namanya terbilang cukup populer. Sebab selain letaknya di bibir pantai Jalan Nasional Pulau Jawa bagian utara, desa ini juga dahulu merupakan tempat awal mula mendaratnya pasukan Jepang ke Pulau Jawa ketika menaklukkan Belanda pada tahun 1942. Di wilayah yang dahulu disebut Desa Eretan, kini terpecah menjadi 3 desa, yaitu Desa Eretan Wetan, Eretan Kulon, dan Desa Kertawinangun. Desa Kertawinangun adalah hasil pemekaran dari Desa Eretan Kulon. Menurut penuturan masyarakat setempat, bahwa pada mulanya Desa Eretan Wetan bernama Wanakerta, sementara Desa Eretan Kulon mulanya bernama Kertajaya. Tidak ada kejelasan kenapa kedua desa tersebut berubah menjadi Eretan. Akan tetapi menurut kisah turun-temurun, nama Eretan sendiri berasal dari kata eret. Eret ialah aktivitas menarik rakit atau perahu yang terbuat dari bambu, lalu ditarik menggunakan tambang. Saat itu merupakan media transportasi satu-satunya yang menghubungkan dua desa, yaitu Anakerta atau Retan Wetan sekarang, dengan Desa Kertajaya atau Eretan Kulon sekarang. Sejak adanya media transportasi yang dieret atau ditarik itu, kini nama Eretan menjadi terkenal sementara nama Desa Wanakerta dan Desa Kertajaya menjadi hilang. Maka, sejak saat itulah nama Wanakerta berubah menjadi nama Eretan Wetan sementara Kertajaya menjadi Eretan Kulon. Menurut catatan sejarah nasional Indonesia disebutkan, bahwa pada tanggal 1 Maret tahun 1942 Masehi, pasukan tentara Jepang yang dipimpin oleh Kolonel Toshinori Shoji dengan membawa pasukan 5.000 orang mendarat di pantai Eretan. Setelah sebelumnya mendarat dan menguasai wilayah Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari tahun 1942, kemudian menduduki wilayah Palembang pada tanggal 16 Februari tahun 1942, sehingga terbukalah Pulau Jawa bagi tentara Jepang. Setelah itu terjadilah pertempuran antara Jepang dan pemerintah kolonial Belanda di Jawa. Tanpa diduga, pasukan Belanda tidak dapat menghadapi keperkasaan tentara Jepang pada saat itu. Akibatnya Belanda menyerah tanpa syarat pada sekutu atau pasukan Jepang pada tanggal 8 Maret tahun 1942 di Kalijati, Subang. Pada tahun 1942 banyak pemuda Eretan yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau disingkat menjadi GPPI. Sementara itu, gerakan dari para santri ini dipimpin oleh Abdul Wahid dan Wail, almarhum, dengan anggota diantaranya, Saripin, Basuki, Muklas, Ilyas, dan Raswat, yang semuanya telah meninggal dunia. Kecuali Raswat masih hidup. Beliau sekarang lebih dikenal dengan nama Haji Mustaqim bertempat di Blok Condong. Markas GPPI saat itu bertempat di rumah yang sekarang ditempati Wawat atau Anhar Zorki. Adapun dari kalangan orang tua saat itu yang aktif dalam pergerakan sosial dan politik di Ormas NU adalah Kiai Abdul Halim, Kiai Sarwin, dan Muin Rais. Sementara yang berjuang melalui Wadah Masyumi tercatat nama Kiai Karjum dan Kiai Tama. Sebagian pemuda Eretan yang lain aktif dalam gerakan GP Ansor di bawah kepemimpinan Jayadi. Sementara di kalangan pemuda nasionalis Eretan banyak yang terlibat dalam Gerakan Pembela Rakyat Indonesia atau disingkat Pelopor. Gerakan ini bermarkas di rumah Ibu Turinah, almarhumah, sekarang menjadi tanah kosong di samping rumah Bapak Mursita. Pimpinan gerakan ini adalah Mutolib dengan anggota, Saudara Limin Palak, Leman Kamintra, Tadi bin Arsad, Tarsiman bin Dar, Raswat bin Sungep, dan Kaslam. Sementara itu, salah satu peristiwa yang dikenang masyarakat Eretan sampai saat ini adalah
saat Raswat dan 3 orang kawannya mengawal MA Sentot dengan perahu dari Eretan ke ujung Ori, yang berhasil selamat sampai tujuan dalam pengejaran Belanda. Padahal saat itu Sentot adalah target utama penjajah Belanda di wilayah utara Jawa Barat. 3 teman yang mendampingi Raswat saat itu adalah Karmita, Kembar, dan Jana. Pada saat itu, semangat perjuangan ditunjukkan oleh seluruh bangsa Indonesia, tidak terkecuali rakyat dan para pemuda yang ada di desa Eretan. Tujuannya hanya satu, yaitu merdeka. Begitulah sejarah tentang Desa Eretan, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Stay tune terus, hanya di Teror Sang Penunggu.